Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa syuhbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat Kang Herman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu online kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Al-Jurumiyah yang sangat fenomenal. Insya Allah, hari ini kita akan membahas salah satu bab yang paling fundamental, yaitu tanda-tanda isim. Mungkin ada yang bertanya, Ustazah, kenapa sih kita harus tahu tanda-tanda isim? Apa pentingnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Mengetahui tanda isim itu ibarat kita punya kunci untuk membuka gerbang pemahaman bahasa Arab. Tanpa kunci ini, kita akan kesulitan membedakan mana kata benda, mana kata kerja, dan mana huruf. Akibatnya, kita akan bingung saat membaca Al-Quran, hadis, atau kitab-kitab para ulama. Jadi, ini adalah pondasi yang sangat-sangat penting. Baik, mari kita buka kitab kita dan lihat apa kata Syekh Asy-Syanhaji rahimahullah. Beliau berkata, Fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Artinya, maka isim itu dapat dikenali dengan khafad, tanwin, dan masuknya alif dan lam. Nah, di sini penulis langsung memberikan kita 3 tanda utama. Mari kita bedah satu persatu dengan santai dan perlahan agar mudah dipahami. Tanda yang pertama adalah al-khafd. Apa itu al-khafd? Secara sederhana, al-khafd adalah istilah yang digunakan oleh ulama Kufah untuk menyebut keadaan jar. Jadi, al-khafd atau jar ini sama saja. Tanda i'rabnya yang paling umum adalah harakat kasrah di akhir kata. Jadi kalau sahabat semua menemukan sebuah kata yang ujungnya berharakat kasrah, bisa dipastikan itu adalah isim. Contohnya di mana? Banyak sekali dalam Al-Quran. Misalnya dalam basmalah, Bismillahi. Perhatikan kata ismi, dia berakhiran kasrah. Kenapa? Karena ada huruf ba di depannya. Lalu kata Allahi, juga kasrah. Kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaih. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang penyebab jar. Untuk sekarang, cukup ingat. Kalau ada kata berharakat kasrah di akhirnya, itu pasti isim. Mudah, kan? Contoh lain dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi. Kata Allahi di sini juga kasrah. Ini membuktikan bahwa lafaz Allah adalah isim atau Rabbil Alamin. Kata Robi juga kasrah. Jadi, khafad atau kasrah adalah tanda pertama dan paling khas dari sebuah isim. Kata kerja atau fi'il tidak akan pernah bisa menerima kasrah. Ingat itu baik-baik ya. Sekarang kita lanjut ke tanda yang kedua. Penulis menyebutkan at-tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah suara nun sukun atau nun mati yang terdengar di akhir sebuah isim saat kita mengucapkannya, tapi tidak tertulis dalam bentuk huruf nun. Wujudnya dalam tulisan adalah domatain, un, fathatain, an, atau kasratain, in. Misalnya, kita membaca kata kitabun. Kita dengar ada suara un di akhir bun, tapi tulisannya tidak pakai huruf nun, melainkan dengan 2 domah. Begitu pula kitaban dan kitabin. Nah, setiap kata yang bisa menerima tanwin, apapun bentuk tanwinnya, sudah pasti 100% itu adalah isim. Fi'il atau kata kerja tidak akan pernah bisa menerima tanwin. Tidak ada ceritanya kita mendengar kata yaktubun atau qoro'an. Tidak ada. Tanwin ini adalah stempel khusus, tanda pengenal eksklusif untuk isim. Contoh dalam Al-Quran, banyak sekali. Qul huwallahu ahad. Kata ahad di akhirnya ada tanwin domah. Berarti ahad adalah isim. Jadi, sekarang kita sudah punya 2 alat deteksi isim. Lihat apakah akhirnya kasrah, atau lihat apakah ia bisa menerima tanwin. Kalau salah satunya ada, berarti itu isim. Kita masuk ke tanda yang ketiga, yaitu dukhulil alifi wal lam, atau masuknya al di awal kata. Alif lam yang dimaksud di sini adalah alif lam ma'rifah, yang fungsinya membuat sebuah kata menjadi definit atau tertentu. Contohnya bagaimana?
Ambil kata kitabun tadi. Artinya sebuah buku, masih umum. Buku yang mana kita tidak tahu. Sekarang coba kita tambahkan al di depannya, menjadi al-kitabu. Maknanya berubah menjadi buku itu. Buku yang sudah jelas, sudah kita ketahui bersama. Nah, proses masuknya al di awal kata, ini hanya bisa terjadi pada isim. Setiap kata yang bisa diawali dengan al, sudah pasti itu adalah isim. Fi'il atau kata kerja tidak bisa. Tidak ada al-yaktubu atau al-qoroa. Huruf juga tidak bisa. Contoh dalam Al-Quran sangat melimpah. Alhamdulillahi. Kata alhamdu diawali dengan al. Dzalikal kitabu. Kata al-kitabu juga diawali al. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alamin. Semua ini adalah isim karena bisa dimasuki oleh alif lam. Jadi, sekarang kita punya 3 senjata ampuh untuk mengidentifikasi isim. Al-khafd, kasrah di akhir. At-tanwin, yaitu akhiran, an, in, un, dan masuknya alif lam di awal. Tapi tunggu dulu, Syekh Asy-Syanhaji belum selesai. Beliau melanjutkan, wa huruful khafdi, yang artinya, dan tanda isim juga adalah, didahului oleh huruf-huruf khafd. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan tanda pertama tadi, yaitu al-khafd. Sebuah kata menjadi majrur atau khafad, itu salah satu sebab utamanya adalah karena didahului oleh huruf khafad, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan huruf jar. Jadi, kalau ada sebuah kata, dan tepat di depannya ada salah satu dari huruf-huruf ini, maka kata tersebut otomatis adalah isim. Apa saja huruf-hurufnya? Penulis menyebutkan, wahia, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kaf'u, wal lam'u. Mari kita rinci satu persatu dengan contohnya agar lebih meresap. Pertama, min, yang artinya dari. Contohnya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami. Kata al-masjidi didahului oleh min, maka al-masjidi adalah isim. Kedua, ila, yang artinya ke. Masih dari ayat yang sama, ilal masjidil aqsa. Kata al-masjidi yang kedua ini didahului oleh ila, maka ia adalah isim. Ketiga, an, artinya dari atau tentang. Contohnya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata hum, damir, dan damir termasuk isim didahului oleh an. Keempat, ala, artinya di atas. Contohnya, wa alaihi tawakkaltu. Kepadanya aku bertawakal. Atau, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kata Allahi didahului ala, maka ia isim. Kelima, fi, artinya di dalam. Contohnya, fi qulubihim marad. Kata qulubihim didahului oleh fi, maka ia adalah isim. Keenam, ruba, ini agak jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari, artinya bisa betapa banyak atau betapa jarang. Contoh, ruba rajulin karimin laqituhu. Betapa banyak lelaki mulia yang kutemui. Kata rajulin adalah isim. Tandanya ada tanwin kasrah karena didahului rubba. Ketujuh, alba, huruf ba yang artinya dengan. Contohnya dalam basmalah tadi, bismillahi. Kata ismi didahului oleh ba, maka ia isim. Kedelapan, al-kaf, huruf kaf, yang artinya seperti. Contohnya, laisa kamitslihi syai'un. Kata mitslihi didahului oleh kaf, maka ia isim. Dan kesembilan, al-lam, huruf lam, yang artinya milik atau untuk. Contohnya, lillahi ma fis samawati. Kata Allahi didahului oleh lam, maka ia adalah isim. Setelah menyebutkan 9 huruf khafad utama, penulis menambahkan lagi, wa huruful qasami, yaitu huruf-huruf sumpah. Ini juga termasuk bagian dari huruf khafad. Huruf-huruf ini membuat kata setelahnya menjadi majrur atau kasrah. Dan kata yang disumpahi itu pastilah isim. Apa saja huruf sumpah itu? Wahia, al-wawu, wal-ba'u, wat-ta'u, yaitu huruf wawu,
ba, dan ta. Contohnya dalam Al-Quran sangat banyak. Dengan wawu, wasyamsi, demi matahari. Kata asyamsi adalah isim majrur karena ada wawu qasam. Wal ashri, demi masa. Wattini waz zaitun, demi buah tin dan zaitun. Kedua, al-ba. Huruf ba ini juga bisa digunakan untuk bersumpah. Biasanya kita temukan dalam ucapan sehari-hari atau hadis. Contohnya, ketika kita sangat yakin akan sesuatu, kita bisa berkata, billahi, demi Allah. Kata Allahi didahului ba qasam. Ketiga, at-ta. Huruf ta ini khusus digunakan untuk bersumpah dengan menyebut lafaz Allah. Kita tidak bisa menggunakan ta untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Contohnya ada dalam Al-Quran, yaitu perkataan Nabi Ibrahim, Tallahi la akidanna asnamakum. Demi Allah, sungguh akan aku hancurkan berhala-berhalamu. Kata Allahi di sini didahului oleh ta qasam, maka ia adalah isim. Alhamdulillah, lengkap sudah pembahasan kita. Jadi, kalau kita rangkum, tanda-tanda isim itu ada banyak. Bisa kita lihat dari akhirnya, khafad atau tanwin. Bisa kita lihat dari awalnya, dimasuki alif lam. Atau bisa kita lihat dari kata yang mendahuluinya, yaitu didahului oleh huruf khafad jar, termasuk di dalamnya huruf sumpah. Satu hal penting yang perlu diingat, sebuah kata tidak harus memiliki semua tanda ini sekaligus. Cukup ada satu saja, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah isim. Misalnya, kata Muhammadun. Dia punya tanda tanwin, tapi dia tidak bisa dimasuki al menjadi al-Muhammadun. Atau kata Ar-Rahman, dia punya tanda al, tapi tidak bisa ditanwin. Jadi cukup salah satu saja. Sahabat sekalian, para pecinta ilmu yang insya Allah selalu dalam rahmatnya. Dengan mengenali tanda-tanda isim ini, insya Allah kita akan selangkah lebih maju dalam memahami kalimat-kalimat berbahasa Arab, terutama saat kita membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi bisa membedakan, oh, ini kata benda. Oh, ini kata kerja. Selain itu, ada hikmah spiritual yang bisa kita petik dari pelajaran ini. Sebagaimana sebuah kata membutuhkan tanda untuk memperjelas identitas dan maknanya, begitu pula setiap perbuatan kita membutuhkan tanda berupa niat yang lurus dan ikhlas. Niat inilah yang membedakan antara satu amal dengan amal lainnya, yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Niat yang benar akan mengarahkan setiap ucapan dan tindakan kita agar menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal isim, sejatinya kita sedang belajar sebuah prinsip penting dalam hidup. Mengenal sesuatu sebelum bertindak. Kita belajar mengenal hukum sebelum beramal. Belajar mengenal hakikat sebuah kata sebelum mengucapkannya. Ini adalah adab seorang penuntut ilmu, yaitu tidak tergesa-gesa dan senantiasa mendasarkan segala sesuatunya di atas ilmu dan pemahaman yang benar. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, melapangkan hati kita untuk menerima ilmu, dan menjadikan setiap huruf yang kita pelajari, setiap kata yang kita pahami, sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan semakin mendekatkan kita kepada kecintaan terhadap Al-Quran dan bahasa Arab. Jangan pernah merasa sulit, karena Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kuncinya adalah niat yang lurus dan kesabaran dalam belajar. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan kita mengenai tanda-tanda isim. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tanda-tanda fi'il. Jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk terus mengikuti kajian-kajian berikutnya di channel Kang Herman. Silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.